Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua, teman-teman dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi, belajar bareng lagi bersama Bonsai Imaji. Channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Sebuah iprik teman-teman dengan gaya multitrang atau gaya banyak batang beraliran ekspresionis melanjutkan program awal ya. Sekarang ini udah waktunya kita wiring. Kenapa saya wiring di saat rantingnya ini masih kecil ya teman-teman? Nah, karena biasanya saya memang lebih suka melakukan wiring di saat rantingnya masih muda. Dan kawat yang kita pakai ini nomor 2 ya. Nomor 2, jadi nomor 3 ya teman-teman. Kawat ukuran 3 mili. Mohon maaf, ini ukuran 3 mili. Biasanya kita pakai kawat itu memang yang lebih besar ya, lebih besar dari cabang yang mau kita wire. Karena apa? Karena kita ngerasa lebih gampang untuk melakukan bending, melakukan tekukan-tekukan atau untuk melakukan pengarahan. Yang penting ketika kita melakukan bending dengan kawat yang ukurannya lebih besar atau sama besar dengan cabang yang kita pakai itu, jangan terlalu ketat ya teman-teman. Agak-agak longgar, jadi ketika kita menekuknya itu dia nggak terlalu banget mencengkeram cabang yang kita wiring. Ada beberapa kelebihan kalau kita wiring pakai kawat yang sama besar atau bahkan yang lebih besar itu. Tangan kita itu lebih enak teman-teman, tangan kita lebih enak megangnya untuk kita lakukan bending. Jadi kadang-kadang kalau kawatnya itu lebih kecil, kadang-kadang kita itu yang kepegang itu justru cabangnya ya, dan kadang-kadang cabangnya itu justru malah bukan patah karena bending, tetapi kadang-kadang patah karena kuku kita ya, kadang-kadang krek gitu justru karena kepegang oleh jemari kita. Jadi beberapa kelebihan juga yang kita rasain ketika kita memakai kawat bending ini dengan ukuran yang sama besar atau bahkan yang lebih besar dari cabangnya. Kelebihan berikutnya adalah kalau kita melakukan wiring dengan kawat yang lebih besar, cabangnya kecil, kawat ini akan bisa menjaga ya teman-teman, menjaga cabang ini dari sesuatu yang bisa membuatnya patah atau bisa membuatnya berubah dari saat pertama kali kita melakukan pengarahan ya. Nah,
Itu beberapa hal yang menjadi kelebihan ketika kita melakukan wiring dengan kawat yang sama besar atau bahkan sedikit lebih besar. Di sini hanya sedikit lebih besar ya teman-teman, jangan sampai terlalu besar banget. Misalnya dengan cabang sebesar ukuran 2 mili atau 1 mili, mungkin kita bisa ya pakai 2 sampai ke 3. Nggak juga harus pakai yang keempat, 5, apalagi yang keenam seperti itu. Untuk menjaga tentu saja bisa. Tapi intinya ketika melakukan wiring sebenarnya ukuran kawat berapapun pastinya boleh-boleh saja. Yang penting kalaupun dia kecil, dia mampu melakukan tekukan. Bisa kita pakai bending untuk cabang yang kita perlu arahkan. Artinya ketika kita bending, ketika kita arahkan, kawat mampu menahannya. Artinya dia nggak balik lagi. Itu seperti itu. Jadi kalaupun harus memakai yang lebih besar, tentu saja yang penting kita tahu caranya. Misalnya seperti tadi, jangan sampai terlalu ketat. Karena ketika membending dengan kawat yang lebih besar, biasanya akan lebih mencengkeram, tenaganya akan lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa kelebihan, beberapa keuntungan ketika kita melakukan bending dengan kawat yang lebih besar. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik ya dan menonton video ini sampai akhir. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi sekaligus menghibur. Bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.